kembali lagi dengan saya Berti Nenggolan. Di sini saya akan membuat video mind mapping mengenai apa yang sudah saya pelajari pada minggu pertama sampai minggu terakhir pada mata kuliah manajemen keuangan. Nah, di sini saya sudah membuat mind mappingnya, dan di mana minggu pertama kita sudah belajar tentang investasi. Yang saya ketahui, investasi itu adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan imbal balik. Tapi kita harus tahu juga ketika kita menanam modal atau saham pada investasi ini pasti akan ada imbal baliknya, return atau risikonya. Nah, yang kedua kita belajar mengenai agensi problem. Intinya agensi problem ini adalah adanya konflik antara yang menyuruh atau yang disuruh. Nah, yang menyuruh itu adalah stakeholder dan yang disuruh adalah manajemen perusahaan. Nah, pada minggu ketiga kita diberi kesempatan untuk presentasi mengenai investasi simulasi. Nah, di kelompok kami, kelompoknya saya menjelaskan mengenai investasi saya yang percaya dengan perusahaan Bank BCA. Nah, pada minggu keempat kita belajar mengenai IPO. Nah, minggu IPO ini yang sudah saya ketahui bahwa artinya penawaran sekuritas masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan yang menjual saham atau efek sekuritasnya. Nah, intinya IPO ini juga diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan diawasi OJK. Nah, selanjutnya pada minggu ke-5 kita diajarkan mengenai apa itu laporan keuangan. Yang dulunya saya ketahui yang laporan keuangan itu dikerjakan oleh manajemen keuangan atau apa. Nah, ternyata laporan keuangan itu dibuat oleh seorang akuntan. Nah, kalau sudah mengerjakan akuntan sudah dapat ini dikerjakan, selanjutnya dikasih ke manajemen atau manajer. Nah, manajer itulah yang akan menganalisis hasil dari akuntan laporan keuangannya. Nah, selanjutnya pada minggu ke-6 kita belajar mengenai apa itu financial statement yang dimana saya pelajari bahwa angka tidak mencerminkan apakah perusahaan itu sehat atau tidak. Nah, itulah yang digunakan seorang manajemen untuk menganalisis. Nah, di situ kita diajarkan bagaimana teknik analisis data dari laporan keuangan itu. Nah, sehingga kita bisa mengetahui itu perusahaan sehat atau tidak. Nah, selanjutnya pada minggu terakhir, minggu ke-7 di pertengahan UTS ini kita diajarkan mengenai fundamental analisis. Nah, fundamental analisis ini adalah melakukan analisis dari segi semua yang berkemungkinan berpengaruh pada nilai perusahaan yang merupakan nilai kesehatan. Nah, terkait analisis ini intinya analisis ini adalah top down approach yang dimulai dari domestik global ekonomi yang nantinya bisa melihat kinerja perusahaan yang akan mempengaruhi nilai apakah baik untuk perusahaan atau enggak. Kalau baik langsung dijalankan atau tidak. Nah, contohnya kalau ekonomi bagus maka sebagian perusahaan akan menikmati. Tapi sebaliknya kalau ekonomi tidak bagus perusahaan akan kena dampaknya seperti kayak masa pandemi ini. Nah, ekonomi kan lagi tidak bagus, banyak perusahaan yang banyak kolaps kan. Nah, di situ saya juga belajar mengenai indikator fundamental yang ada 3, makroekonomi, industri sektor, ketiga company spesifik. Nah, disitulah kita belajar mengenai apa itu fundamental. Jadi di minggu pertama, minggu kedua sampai minggu ke-7 saya sudah belajar mengenai apa-apa aja yang terkait pada mata kuliah manajemen keuangan. Yang intinya dari minggu ini saling berkaitan dengan manajemen keuangan. Seperti itulah yang bisa saya jelaskan pada video mind mapping. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.